Bapak, Ibu, selamat datang di pelatihan peralatan kerja K3LH dan pemeliharaan dasar bidang otomotif. Kali ini, kita akan belajar topik K3LH dan budaya kerja dengan subtopik 1.1, pendahuluan K3. Materi ini akan membahas 1. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Sasaran dan tujuan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 3. Keselamatan kerja dan peningkatan produktivitas. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan yang baik pada orang yang bekerja, orang di sekitar dan benda kerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturannya, sebagai dasar hukum yang kuat sehingga setiap perusahaan berkewajiban untuk melindungi karyawannya, sedangkan di lain pihak karyawan berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Sasaran Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah 1. Untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tiap orang pada saat bekerja. 2. Untuk melindungi setiap orang saat bekerja terhadap risiko pada keselamatan dan kesehatannya. Yang ketiga, untuk membantu menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Keempat, untuk mengurangi tiap sumber yang beresiko pada kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan orang saat bekerja. Yang terakhir, untuk menyediakan kebutuhan pegawai dan perusahaan serta asosiasi yang mewakili pegawai dan perusahaan dalam merumuskan dan mewujudkan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak, Ibu, adapun tujuan dari keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 adalah sebagai berikut. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi peledakan. Keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. Kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan, serta memberi alat pertolongan diri pada kecelakaan. Produktivitas akan lebih tinggi jika antara keluaran atau output kerja dan masukan atau input makin besar perbandingannya. Keselamatan kerja dapat meningkatkan produksi karena 1. Dengan tingkat keselamatan yang tinggi, kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat dan kematian dapat dikurangi dan ditekan sekecil-kecilnya sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari. Kedua, kecelakaan selain menjadi sebab hambatan-hambatan langsung juga merupakan kerugian-kerugian secara tidak langsung, yaitu kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat. Kerusakan pada lingkungan kerja, mempengaruhi sikap mental pekerja di tempat tersebut, biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan langsung maupun tidak langsung cukup atau sangat besar. Yang ketiga, tingkat keselamatan yang tinggi akan menciptakan kondisi-kondisi mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja sehingga faktor manusia bisa diserasikan dengan tingkat efisiensi sistem yang tinggi. Yang keempat, keselamatan kerja yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan peran serta pengusaha dan buruh, tenaga kerja akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja sehingga dapat membantu bagi hubungan pengusaha dan tenaga kerja yang menjadi landasan kuat bagi terciptanya kelancaran produksi. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja yang meliputi keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dapat meningkatkan produksi kerja. Terima kasih Bapak Ibu telah menyelesaikan pembelajaran pada subtopik ini, semoga kita dapat bertemu kembali pada materi yang lain. Sampai jumpa.